Family Club, sebuah perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang yang sudah berdiri dari tahun 1969. Merupakan Japan brand ya teman-teman, di bawah tuh ada Japan brand. Kemudian AFC juga sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi TSE ini merupakan tiga besar bursa saham dunia. Jadi paling besar, masuk tiga besar. Kemudian AFC juga yang pertama kali perusahaan farmasi yang mendapatkan sertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice. Jadi standar kualitas produknya itu sudah berskala internasional. Produk-produk AFC juga sudah terdaftar di Kemenkes Jepang, teman-teman. Ini logonya yang paling kanan, bukan cuma di Kemenkes Jepang, tapi sudah terdaftar di BPOM Indonesia, BPOM Eropa, dan juga Amerika. Gitu. Nah, AFC ini merupakan farmasi non kimia. Jadi di negara Jepang itu perusahaan farmasi ada dua, ada yang kimia dan non kimia. Kita taunya farmasi itu kimia ya, karena di Indonesia perusahaan farmasi itu kimia. Tapi AFC itu non kimia. Jadi 100% produknya itu organik. Dan itu pun yang membuat aku tertarik untuk mencoba produk AFC. Oke, Mas Angga, next. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah stem cell therapy? Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini atau mungkin sudah pernah menjalani terapi stem cell? Aku udah ngeliat ya. Belum. Oke. Jadi stem cell terapi ini prosesnya itu injection ya, cukup rumit. Oke, kita next. Nah, stem cell ini adalah sel induk atau sel puncak. Bisa disebut juga sebagai pabrik sel. Kenapa sih disebut sebagai pabrik sel? Karena stem cell ini bisa menjadi sel apapun di dalam tubuh kita. Jadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita itu terdiri dari sel. Nah, karena kemampuan stem cell ini yang bisa menjadi sel apapun, dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Next. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata tubuh manusia itu, tubuh kita terdiri dari susunan sel. Jadi ada 60-100 triliun sel di dalam tubuh kita. Setiap harinya 432 miliar sel tubuh kita itu mati dan berganti setiap waktu. Kita kehilangan sel otak 190 ribu sel. Teman-teman boleh ini nggak izin ajan dulu ya. Teman-teman, jadi tubuh kita itu ternyata terdiri dari susunan sel. Ada 60-100 triliun sel di dalam tubuh kita, dan setiap harinya 432 miliar sel kita itu mati dan berganti setiap waktu. Dalam keadaan sehat pun, sel di tubuh kita itu tetap mati gitu, tapi digantikan lagi teman-teman. Nah, kita kehilangan sel otak 190 ribu per harinya, kemudian sel kulit kehilangan 40 ribu sel per hari, bahkan sel darah itu mati 2 juta sel per detik teman-teman, bukan per hari. Nah, kebayang ya dalam satu hari ada berapa ratus miliar sel darah kita yang mati. Next, Mas Angga. Nah, jadi tubuh kita itu bekerja seperti pabrik, teman-teman. Jadi 24 jam itu bekerja tanpa henti. Bahkan ketika teman-teman merasa terpuruk, merasa kecewa, dihianati, disakitin, teman-teman, sel di dalam tubuh kita itu terus berusaha untuk membuat kita bangkit. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena ada yang menyayangi tubuh kita, yaitu sel. Makanya kita harus memberikan feedback terbaik untuk sel apa. Nah, nanti ya teman-teman. Nah, jadi sel ini memberikan sinyal ke dalam tubuh yang membuat tubuh kita itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu bisa melakukan perbaikan sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tapi ada masalahnya teman-teman. Nah, bisa dilihat di tabel ini ada bayi, remaja, dewasa, lansia, kemudian ada 1 berbanding 10 ribu, 100 ribu, 250 ribu, 2 juta. Itu maksudnya apa? Jadi ketika bayi, teman-teman, di antara 10 ribu sel itu terdapat 1 stem cell. Jadi masih sangat banyak jumlah stem cellnya. Tadi kan sel-sel di dalam tubuh kita itu jumlahnya triliunan. Nah, per 10 ribu ada 1 stem cell. Otomatis kalau balita yang sakit atau terluka itu ketika sakit penyembuhannya itu cepat banget. Nah, aku udah jadi memperhatikan ya, ketika aku sudah mengenal nutrisi AFC, aku memperhatikan pada anak aku, karena aku kenal AFC ini pada saat anakku tuh usianya masih 14 bulan. Kalau misalnya sakit, aku kasih nutrisi itu benar-benar 1 kali 24 jam gitu. Tapi kita yang udah dewasa, penyembuhannya itu butuh waktu beberapa hari gitu. Kenapa? Karena pada saat kita memasuki usia 19 tahun, teman-teman, stem cell di dalam tubuh kita itu sudah banyak yang tidak aktif. Tinggi badan kita juga sudah berhenti, tidak bertambah lagi. Jadi stem cell-nya udah banyak yang nggak aktif, sehingga membutuhkan waktu. Dan untuk lansia apalagi teman-teman. Jadi
satu stem cell itu berada di antara 2 juta sel. Makanya kalau orang tua sakit itu bisa berbulan-bulan. Jadi kadang yang satu masalahnya belum selesai, udah ada masalah yang lainnya lagi. Next. Oke, teman-teman. Nah, ini berita ini heboh ya di akhir tahun 2024. Cina membuat sejarah baru dengan membalikan diabetes menggunakan stem cell untuk pertama kalinya. Jadi memang terapi stem cell ini efektif, bisa membantu pemulihan berbagai macam penyakit dengan cepat gitu. Tapi masalahnya teman-teman, stem cell ini terkenal biayanya sangat mahal, butuh prosedur khusus dan juga prosesnya menyakitkan. Aku ngelihat prosedur terapi stem cell itu ngilu banget, jadi bisa aku bilang tuh kayak proses penyulingan minyak gitu teman-teman, melalui proses suntik, kemudian bor, nanti disuntik lagi, aduh nggak kebayang deh. Dan teman-teman tahu berapa biayanya? Next, Mas Angga. Nah, biaya stem cell terapi itu paling murah 600 juta. Jadi terkenal mahal karena memang dihitung seberapa banyak sel yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Biasanya dihitung per berat badan kita gitu. Jadi butuh prosedur khusus, harus dengan ahlinya, dan biayanya paling murah 600 juta. Kemudian menyakitkan. Nah teman-teman, kalau ada alternatif yang lebih murah kemudian efektivitas dan manfaatnya itu sama dengan stem cell terapi, teman-teman mau atau mau banget? Halo Mama Huning, pastinya mau banget ya. Oke, next Mas Angga. Nah ini teman-teman, buat yang belum tahu, jadi ada alternatif stem cell terapi dari farmasi AFC yang lebih murah tentunya, kemudian efektivitasnya sama dan tidak perlu prosedur khusus, bahkan bisa dinikmati semua kalangan, termasuk aman ya, digunakan dari mulai usia 0 bulan. Next.